Kembali lagi bersama saya Yeskiel Septinus Kurni, berasal dari Papua, dan sekarang saya menjalani pendidikan di Sekolah Misi Interdenominasi Surabaya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Oke saudara-saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu penebusan dan kasih karunia Tuhan membawa kita kepada kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita diselamatkan karena ada kuasa penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan. Tuhan merencanakan untuk setiap kita mengalami penebusan sejak permulaan. Karena kita semua terjerat dalam lumpur dosa, ditawan, dan diikat oleh dosa di mana kita sendiri tidak sanggup melepaskannya, kecuali hanya melalui penebusan dan pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya. Dalam Roma 3 ayat 28, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Manusia ditawan oleh dosa dan hanya dapat dibebaskan melalui penebusan. Kita mengalami kasih karunia Tuhan karena adanya penebusan di dalam Yesus Kristus. Ada satu hal yang membuat Tuhan tidak suka dari diri kita, yaitu jika kita tidak menghargai penebusan dan kasih karunia. Justru oleh kasih karunia kita ini telah mengalami penebusan, sehingga kita sanggup menjalani hidup di dalam terang firman Tuhan. Kasih karunia yang telah menyelamatkan kita inilah yang harus kita kerjakan, terutama kita pelihara. Penebusan adalah pintu kepada kasih karunia, sehingga orang yang percaya hidup dalam pembenaran dari Tuhan. Kemudian kita sanggup untuk hidup dalam karunia dan dibawa kepada kemuliaan. Penebusan itu membawa kita kepada kasih karunia. Seseorang yang hidup dalam kasih karunia, hidupnya tidak sembarangan dan tidak main-main dengan dosa. Penebusan adalah tindakan membayar atau membeli dengan harga lunas, sehingga menjadi milik dari orang yang membayarnya. Yesus telah membayar lunas semua hutang dosa kita, sehingga kita menjadi miliknya. Jangan sia-siakan apabila tidak menghidupi keselamatan kita, atau tidak hidup sesuai dengan keselamatan yang telah diperoleh, maka sama saja kita melukai perasaan Tuhan. Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan uang, emas, atau perak, tetapi penebusan yang dikerjakan Tuhan Yesus, yaitu dengan darahnya sendiri yang sangat mahal. Penebusan ini tidak berhenti pada membebaskan kita dari belenggu dosa, tetapi meneruskannya sampai sempurna supaya hidup kita sejalan dengan firman-Nya. Seseorang yang mengalami kuasa penebusan berlaku tatkala menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, pribadi yang menebuskan, yang menyempurnakan kita, memandang kita, bertemu muka dengan muka. Walaupun di dunia ini kita mengalami banyak kesulitan, cobaan, tantangan, dan bahkan setan iblis berusaha untuk menyeret kita keluar dari kuasa penebusan, namun kita harus tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan sampai kita memperoleh keselamatan secara sempurna. Karena itu, setelah ditebus, Tuhan mau penebusan itu sempurna. Seseorang diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Wujud dari kasih karunia adalah kita diampuni. Dalam Kolose 1 ayat 14, kita dijadikan milik Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 1, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Yesaya 62 ayat 12, kita hidup dalam terang. Kuasa penebusan menjadikan kita hidup dalam kasih karunia. Maka hendaklah kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Nya, sebab Tuhan berkenan menyelamatkan kita. 2 Korintus 6 ayat 1 ayat yang kedua. Ada suatu ilustrasi anak yang terhilang dalam Lukas 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Ada kisah
Inilah kisah seorang anak yang menghabiskan harta kekayaannya dengan hidup berfoya-foya di tanah rantau. Setelah seluruh uangnya habis, ia menjadi begitu menderita dan akhirnya terpaksa bekerja di kandang babi. Lebih parahnya lagi, ketika begitu lapar, ia terpaksa mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi karena tidak ada seorang pun yang memberinya makan. Pada saat itulah ia menyadari keadaannya, betapa dalamnya ia telah terjatuh dalam lubang kemiskinan dan penderitaan. Pada saat krisis dan buntu, kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja. Hal itu membuatnya menyadari keadaannya sehingga ia bisa berkata, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku sebagai anaknya di sini akan mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Kisah selanjutnya, setelah menyadari kesalahannya, ia mau kembali kepada bapaknya. Bapaknya menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Ia merangkul si anak dan berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali." Dan mulailah mereka bersukaria. Lukas 15 ayat 22 hingga ayatnya ke-24. Kembalinya anak yang hilang dan disambut hangat oleh bapaknya mempunyai arti rohani yang amat dalam. Peristiwa itu menggambarkan betapa Tuhan mempunyai belas kasihan bagi orang yang terhilang. Ketika orang yang berdosa dengan tulus hati kembali kepada Tuhan, Dia pun siap menerima mereka dengan pengampunan, kasih, belas kasihan, kasih karunia, dan mengaruniakan hak penuh sebagai anak yang sah. Yohanes 1 ayat 12. Kematian Kristus, pengaruh Roh Kudus, dan kekayaan kasih karunia Tuhan sendiri, semuanya tersedia bagi mereka yang mencari Tuhan. Tuhan begitu bersukacita atas kembalinya orang berdosa. Sekali lagi terbukti bahwa bila seseorang telah begitu berputus asa menghadapi jalan buntu, Roh Tuhan akan bekerja dengan indahnya untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Dan dengan demikian ia dipulihkan kembali dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kasih Kristus tidak dibatasi ruang dan waktu. Artinya, kasih Kristus bekerja tidak terpengaruh keadaan manusia. Dalam situasi yang normal ataupun dalam kondisi yang paling berat sekalipun, kasih Kristus tetap sama. Kasih Tuhan menjawab lebih dari isi pikiran dan hati manusia. Kasih Tuhan melampaui segala pengetahuan. Jadi, jika kita hidup dalam kasih Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi situasi apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kasih Tuhan dapat melakukan apapun untuk menjawab segala tantangan yang kita hadapi. Bagaimana langkah kita? Kita juga harus mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Kasih Tuhan itu lebar, dan dalam menutupi segala kelemahan kita, yang penting kita tetap memegang perintahnya dan melakukannya, itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Karena itulah kita harus berpatokan dan kita harus berpegang pada kasih. Dalam mengikut Tuhan, bukan pada hal-hal hebat atau tidak hebat yang Tuhan lakukan di dalam kita. Kasih seperti apa yang harus kita jalani? Yaitu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13
ayat 4 sampai 7, tidak hanya cukup memiliki kasih, tetapi kita juga harus saling menasihati antara saudara seiman kita dan saling tolong-menolong dalam membangun iman. Galatia 6 ayat 2, Tesalonika ayat 5. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan dari hidup saya dan saya boleh membagikan kepada saudara-saudara semua. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, shalom. Tuhan berkati.